Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah sedikit guidance untuk navigasi 2024 kamu ya. Yang pertama aku dapat adalah gini, aku mendapatkan vibe bahwa ada dua pihak yang akan terpisah. Yang pertama, karena intervensi semesta untuk kamu dan pihak-pihak ini untuk menempuh jalan masing-masing. Yang kedua, karena memang secara level 3D kalian udah nggak match lagi energinya. Lalu yang ketiga, skenario berikutnya adalah karena memang salah satu pihak waktunya di dunia ini sudah selesai gitu ya. Jadi semoga aku salah, tapi setidaknya kamu udah menyiapkan diri kamu untuk tahu skenario ini. Lalu diantara so far sejauh ini tuh vibe-nya asik semua, cuman di bagian kamu nih agak challenging ya. Sampai aku Astro Oracle kamu di dapat dua gitu. Zodiak lain tuh aku kasih Astro Oracle-nya cuma satu dan dua-duanya itu vibe-nya berat. Yang pertama itu tension, ketegangan gitu, ada ketegangan dan ada konfrontasi. Pertama gini, mungkin aku pernah bilang ya di reading kamu um, bahwa ada momen dimana kamu perlu gitu ya. Ketika ada hal-hal yang kamu diamkan selama ini kamu abaikan itu seperti bom waktu. Tinggal masalah waktu aja untuk kamu kayak mau nggak mau lihat atau mau nggak mau itu kayak meledak gitu ya. Jadi jangan sampai kalau memang yang kamu sudah tahu selama ini ada hal-hal tertentu yang perlu kamu lihat, kamu jujur, kamu bicarakan gitu. Dan itu emang rasanya nggak nyaman gitu untuk membicarakan sesuatu, untuk jujur tentang sesuatu, terutama orang-orang terdekat kamu. Memang itu nggak nyaman, tapi itu perlu ya. Dan ini adalah PR kamu gitu. Atau memang nanti ada kamu ketemu situasi atau orang-orang tertentu yang memang nih ada yang perlu dibahas atau ada situasi yang kamu perlu belajar gitu untuk speak up, untuk jujur, untuk menghadapi konflik. Mungkin selama ini kamu tipe yang menghindar dari konflik ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang tantangan yang mungkin kamu hadapin di 2024. Dan tema kamu adalah strength. Strength itu menggambarkan gini, menaklukkan sisi gelap di dalam diri kita gitu ya. Atau ada momen-momen di mana kamu mau gak mau kuat gitu. Kuat itu bukan pilihan, kuat itu kewajiban. Jadi sebuah reminder untuk kamu gini, aku bilang di collective reading yang bahwa tantangan di 2024 kalaupun misalnya ada gitu, itu semua kita udah pernah hadapin dan kita sudah punya kebijaksanaan, kekuatan dan pengalaman gitu menghadapi itu. Jadi kayaknya harusnya 2024 itu nggak gimana-gimana gitu ya, karena tantangan pun kalau ada secara kolektif kita udah pernah belajar ya. Lalu crossing energy kamu adalah high priestess. Pertama, crossing energy ini sesuatu yang bisa menghalangi kamu atau jadi tantangan buat kamu atau sesuatu yang bisa membantu kamu melejit melompat lebih tinggi. Pertama, high priestess itu bicara intuisi, lalu berbicara tentang suatu perjalanan spiritual, lalu yang berikutnya menyelami kedalaman. Itu tadi kayak ada suatu tema ya tentang kamu melihat sesuatu hal dengan jujur dan nggak lari dan mau menghadapi gitu ya. Jangan sampai kamu nunggu kepentok dulu baru kamu hadapin, seperti itu ya. Dan di sini ada tema tentang envy. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kamu memperhatikan kamu gitu ya. Kok bisa sih dia kuat banget? Kok bisa sih dia berlimpah banget? Kok bisa sih hidupnya terlihatnya baik-baik saja gitu? Ada energi seperti iri gitu. Mungkin kamu merasa bahwa hidup orang lain lebih sesuatu yang lebih dari kamu, atau ada orang-orang yang melihat bahwa kamu punya lebih dari apa yang dia punya. Seperti itu ya. Lalu yang jadi sesuatu di alam bawah sadar kamu tentang karma, tentang keseimbangan, tentang tabur tuai gitu. Aku sudah bilang ya tentang keseimbangan pertama. Tadi aku bilang kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibahas, dibicarakan, atau kamu lihat itu. Jangan sampai kepentok dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang menuai sesuatu yang sudah kamu berikan selama ini atau kamu invest selama ini, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah hubungan, entah itu orang-orang tertentu yang kamu rawat, entah itu hobi kamu, proyek kreatif kamu, untuk mendapatkan hasil ya, tentang itu ada hubungannya tentang itu. Dan dengan konfrontasi gitu ya, dengan tension di sini juga aku melihat bahwa mungkin sebagian dari kamu perlu speak up gitu yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis gitu ya. Misalnya kamu merasa, loh kok gaji aku segini-segini aja, setidaknya kamu sudah membicarakan hal itu gitu ya, misalnya dengan HRD atau atasan kamu. Baru kalau misalnya nggak ada pergerakan, memang tidak ada pergerakan, atau tidak mendapat hasil seperti yang kamu mau ya, ini mungkin sebuah reminder buat kamu untuk melihat peluang lain, contohnya seperti itu. Lalu kamu tuh aspirasi kamu gitu, sebenarnya kamu sangat sangat ingin punya kepercayaan diri, sangat ingin bersinar, sangat ingin nyaman dengan diri kamu, sangat ingin bisa speak up kapan aja kamu bisa gitu ya. Kamu bisa, tinggal kamu gimana mau melangkah ke energi itu. Anggap itu adalah versi terbaik diri kamu ya. Kamu visualisasikan versi terbaik diri kamu seperti apa, yang nyaman sama dirinya, yang berani speak up, yang berani jadi dirinya sendiri, yang
percaya diri bahwa dia bisa menghadapi semua. Contoh seperti itu ya, versi terbaik diri kamu itu seperti apa, dan kamu visualisasikan, dan kamu apa ya, act as if gitu, bertindak seolah-olah kamu sudah jadi versi terbaik diri kamu, dan itu adalah tinggal masalah waktu. Realita di luar diri kamu mengikuti apa yang sudah apa kamu visualisasikan selama ini. Lalu tentang nih, di waktu lampau kayak ada hubungan romantis yang berliku. Yang tadi aku bilang ya, aku mendapatkan vibe bahwa ada dua pihak, bisa pertemanan, bisa hubungan romantis, bisa hubungan bisnis atau hubungan-hubungan lain gitu. Dua pihak yang terpisah karena pertama itu memang sudah berliku-liku ya, jalannya tuh kayak ya udahlah, kayak udah dua belah pihak ini sama-sama lelah gitu. Seperti itu. Lalu jalan panjang kamu untuk menemukan, untuk para single, jalan panjang kamu untuk menemukan orang ini ya, orang yang pas buat di hati kamu. Sampai di titik gini ya, lebih baik gue fokus ke diri gue dulu, lebih baik gue fokus sama abandon gue, stabilitas, kenyamanan diri gue, gimana gue membuat diri gue nyaman terlebih dahulu ya. Karena dengan Queen of Wands dan Nine of Pentacles di sini, ini adalah energi orang yang fokus ke dirinya dulu gitu, fokus dengan kenyamanannya dulu, bukan egois ya, memprioritaskan diri dulu gitu ya. Gimana kamu membahagiakan diri kamu. Kalau kamu belum tahu caranya gimana membahagiakan diri kamu, kamu akan mencari jawaban itu, kebahagiaan itu di tempat kosong, di tempat yang salah, pada situasi atau orang-orang yang bukan jawabannya. Aku cuma mau bilang gitu ya. Lalu yang berikutnya, nih, emosi kamu Nine of Swords gitu ya, membuat pilihan ketika sesuatu hal itu jadi beban pikiran, beban hati. Apakah itu sesuatu yang gini, aku selalu tekankan gitu, kamu tahu kapan kamu terus jalan, kapan kamu masih perlu berkorban, kamu perlu kompromi, kapan kamu tahu kapan waktunya berhenti ya. Ketika yang kamu beri itu gak sepadan dengan apa yang kamu dapat. Dengan Nine of Swords itu seperti itu ya, kamu tahu membuat pilihan dengan semua hal yang tadi aku sebutkan. Lalu yang berikutnya, kalau memang pun ada isu dengan kesehatan mental, kamu nggak bisa terus-terusan mengabaikan hal itu. Mungkin ini waktunya kamu meminta pertolongan ya, mencari profesional atau berbicara kepada orang-orang tertentu yang bisa kamu percaya gitu, yang nggak akan judgmental sama kamu. Walaupun misalnya bukan isu kesehatan mental, ada sesuatu yang kamu simpan dan kamu nggak tahu nih gimana kamu membagi ini gitu ya. Mungkin bukan kamu datang ke profesional bukan untuk mencari pertolongan, lebih kepada mencari teman bicara gitu yang gak akan judgmental sama kamu. Seperti itu ya, semacam ada sesuatu hal yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri dan kamu gak tahu berbicara sama siapa gitu ya. Lalu yang berikutnya, sesuatu di luar diri kamu, faktor keluarga akan signifikan di 2024. Lalu progresi finansial juga akan signifikan gitu ya. Tadi aku bilang, yang kamu sudah bangun selama ini ya, itu kayak dengan Ten of Pentacles di sini, kayak aku melihat ada suatu progres ya dengan finansial dan stabilitas kamu. Lalu juga tadi aku bilang ada sesuatu pesan signifikan tentang keluarga, melihat sesuatu yang perlu kamu lihat selama ini dan gak lari. Mungkin perlu konfrontasi atau membicarakan secara to the point gitu. Lalu yang berikutnya, nah ini tadi yang aku bilang tentang dua belah pihak dengan Seven of Swords dan ship sebagai konfirmasinya ya. Mungkin ada yang terpisah dengan cara baik-baik, mungkin ada yang terpisah dengan cara tidak baik, karena Seven of Swords itu aku melihatnya bukan sebagai energi yang positif ya, tapi ada sesuatu yang tricky gitu. Mungkin ada yang berkhianat, berbohong, atau main belakang, tapi ujung-ujungnya ini kayak kebaikan untuk kedua belah pihak sih. Ya memang udah perlu terpisah aja jalannya, tapi mungkin kadang caranya nggak enak gitu. Tapi setidaknya kamu ditunjukkan, oh intensi orang ini ternyata seperti ini loh, daripada udah berlarut-larut, udah terlanjur dalam, udah terlanjur jauh, baru kelihatan gitu ya. Udah terlanjur percaya juga, baru kelihatan. Nah ini lebih baik ditunjukkan sekarang gitu. Jadi kalau ada yang ngagetin, ada yang terungkap di 2024 tentang orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu akan jadi pembuka jalan kamu memasuki sebuah dunia yang baru, chapter baru, bahkan kamu nggak pernah pikir sebelumnya. Karena dengan ship ini semacam ada perpindahannya, pindah lokasi, pindah negara, pindah tempat kerja, ada perpindahan yang signifikan gitu. Lalu Nine of Pentacles dikonfirmasi sama Coffin, tadi aku bilang ada yang terpisah karena memang sudah waktunya habis di dunia ini. Dan kalau gini, yang tadi aku bilang, tahu kapan waktunya kamu lanjut, tahu kapan waktunya kamu berhenti, dan itu semua kamu akan tahu kalau kamu bisa jujur sama diri kamu ya. Kayak segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.